Jika memang amar ma'ruf nahi mungkar, boykot yang kita lakukan itu mendatangkan maslahat, maka mesti dilakukan. Tapi kalau mendatangkan mafsadat atau keburukan, maka kita hindari. Kita cari metode yang lain. Makanya kata Syalbani, menghajar pelaku bid'ah itu tidak layak untuk diterapkan di zaman sekarang. Kenapa demikian? Karena mereka di zaman ini adalah mayoritas, mendominasi begitu. Nanti mereka kita hajar, kita yang diboikot balik. Karena mereka mayoritas hadir. Mereka mayoritas. Makanya sebetulnya ya pelaku kesyirikan, pelaku bid'ah itu ya kalau di zaman sekarang akan sulit kita memboikot mereka karena mereka mayoritas. Maka kita bersikap yang proporsional gitu. Jangan sampai sikap kita itu justru mendatangkan mafsadat untuk diri kita. Kita nggak memboikot mereka, kita yang diboikot balik. Kan mendatangkan mafsadat jadi. Maka kita bersikap yang proporsional saja. Ya. Seperti kita tidak perlu hadir di majelis-majelis kesyirikan, majelis bid'ah mereka bisa. Nggak perlu hadir. Tapi kalau dalam perkara yang berkesesuaian dengan syariat, dan itu bab muamalah di antara sesama manusia, kita hadir, ya, kita bantu. Tapi dalam acara-acara mereka yang ada kesyirikan, yang bertentangan dengan sunnah, itu yang kita hindari. Dan tentu termasuk di antaranya adalah yang kita hindari adalah hadir di majelis mereka yang bertentangan dengan sunnah itu. Oleh karena itu, ya, dalam perkara yang masih norma-norma tentang muamalah, hubungan sesama manusia di luar konteks agama, ya, seperti ikut menjaga keamanan lingkungan, ikut kerja bakti, ikut pembangunan masjid, maka ikut. Tapi kalau sudah masuk pada ranah yang bertentangan dengan syariat, nah di situ kita harus harus memisahkan dirinya. Di situ kita harus memisahkan diri, makanya kita harus bijak di dalam bertindak gitu. Karena kita harus menimbang gitu loh. Karena kita harus menimbang. Oleh karena itu, memang boleh kita menghajar ya pelaku kesyirikan, pelaku bid'ah boleh. Tapi harus dilihat dulu, sadat nggak? Jangan sampai justru memudaratkan kita. Karena mereka mayoritas, kita diusir nanti misalnya, rumah kita dirobohin. Maka kita lakukan pendekatan yang sesuai begitu. Ya. Dalam masalah-masalah umum, masalah-masalah duniawi, kita ikut bantu mereka. Tapi kalau udah masuk dalam persoalan agama, di mana yang mereka praktikkan itu bertentangan, kita memisahkan diri dalam masalah itu.